Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali ke mata pelajaran administrasi umum masih dibawakan oleh Mem Trilolanika Bro Karoh. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Mem ini. Kemudian kasih like jika kalian suka video Mem sudah sediakan. Dan bunyikan lonceng agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui video terbaru dari Mem. Dan jangan lupa di-share ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme surat menyurat. Apakah itu surat? Surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Surat terbagi atas bermacam-macam jenis. Yang pertama, jenis surat menurut sifatnya. 1. Surat pribadi terdiri atas surat yang bersifat kekeluargaan dan surat yang bersifat setengah resmi. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berhubungan dengan kedinasan. Surat dinas terbagi atas 3 lagi, yaitu surat dinas pribadi atau dikirim seorang pribadi, surat dinas swasta atau dikirim oleh instansi swasta, dan surat dinas pemerintah atau dikirim pemerintah. Kemudian surat sosial. Apakah itu surat sosial? Surat sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan organisasi masyarakat lainnya yang sifatnya bukan mencari keuntungan atau untuk saling membantu. Kemudian yang keempat ada surat niaga. Surat niaga adalah surat yang berhubungan dengan perniagaan atau transaksi jual beli perusahaan. Niaga itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Kemudian kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis surat menurut wujud suratnya. Yang pertama, surat biasa. Surat biasa biasanya terbagi atas 3, yaitu surat perkenalan, surat keluarga, dan surat ucapan selamat kepada orang lain yang dikirim oleh seseorang. Yang kedua ada memorandum atau memo. Surat memo adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu instansi atau di dalam instansi saja. Jadi, ini maksudnya komunikasi dari antara karyawan sesama karyawan ataupun dari karyawan ke atasan atau dari atasan ke bawahan. Biasanya kertas memo atau surat memo bentuknya lebih kecil dari surat pada umumnya karena isinya singkat. Yang ketiga ada telegram. Telegram adalah cara orang berkomunikasi melalui pesawat radio atau pesawat telegram agar dapat berkomunikasi dengan cara terhubung jarak jauh. Yang keempat ada kartu pos. Kartu pos adalah belangko yang dikeluarkan oleh perusahaan pos. Yang kelima ada warkat pos. Ini gambar warkat pos yang merupakan selai kertas yang dicetak oleh perusahaan pos. Dan yang keenam ada surat bersampul. Maksudnya surat ini memiliki bagian berbeda dengan amplopnya. Yang ketujuh ada surat terbuka dan surat tertutup. Maksudnya terbuka bisa dibaca orang lain ya. Kemudian ada jenis surat menurut keamanan isi surat. Biasanya terbagi atas 3, yaitu surat rahasia, surat sangat rahasia, dan satu lagi surat konfidensial. Bedanya, surat konfidensial adalah
surat rahasia yang isinya tidak boleh dibaca oleh orang lain. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya. Ini surat terbagi atas 3, yaitu surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan yang terakhir surat biasa. Untuk surat yang sangat segera berarti harus cepat-cepat ditangani saat kita menerimanya, dan harus segera disampaikan kepada orang yang bersangkutan apabila bukan kita orang yang diinginkan untuk menerima surat tersebut. Sedangkan surat segera adalah surat yang harus diselesaikan dengan cepat, tapi tidak perlu secepat surat sangat segera. Dan yang terakhir adalah surat biasa atau surat yang penanganannya seperti biasa. Kemudian kita akan belajar mengenai syarat-syarat surat. Syarat-syarat surat yang pertama adalah A. Formatnya menarik. Yang kedua, surat sederhana dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, padat, dan sopan. Yang keempat, penampilan surat harus bersih dan tidak terdapat kesalahan penulisan atau ketikan. Dan yang kelima, bahan yang digunakan yaitu kertas yang baik dan bersih, tinta hitam, serta amplop yang sesuai dengan kertas yang digunakan. Terakhir kita akan belajar mengenai kelebihan surat. Kelebihan surat adalah bersifat formal dan efektif, murah, dan jangkauannya yang luas dan dapat dijadikan bukti tertulis. Sehingga biasanya orang lebih memilih menggunakan surat apabila memerlukan hal-hal yang bisa dijadikan bukti. Kemudian untuk kekurangan surat, biasanya susunan surat sangat rumit, kalimatnya tidak lengkap atau terbelit-belit, penggunaan tanda baca yang tidak pada tempatnya, penulisannya tidak sesuai dengan EYD, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan sistematis surat. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tugas kita hari ini ialah silakan catat materi kita yang sudah Mem share dari video dan seperti biasa difoto dan dijapri kepada Mom. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.